Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pemberian materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi tertib berlalu lintas. Sebelum kami menyampaikan materi ini, perkenalkan dulu, nama saya Suprihanto, pangkat Inspektur Polisi 1, dinas di Polsek Cikarang, jabatan Kanit Dimas Polsek Cikarang. Perkenalkan rekan saya Aibtu Rusdiatno selaku Babin Kaptipmas Desa Karangraja. Selamat pagi untuk adik-adik. Sebelum materi ini kita sampaikan, kami dari pihak kepolisian menyampaikan pesan bahwa sekarang ini masih dalam kondisi COVID masih belum selesai. Untuk itu, untuk adik-adik yang ada di rumah, kegiatan sekolah ini kegiatan online, tentunya tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, setiap adik-adik berkumpul dengan rekan-rekan, kemudian cuci tangan dan menggunakan masker, sehingga mudah-mudahan COVID ini cepat selesai dan dapat diputus rantai penyakitnya ini. Mungkin kita awali dengan materi tentang tata tertib berlalu lintas. Adik-adik sekalian, adik-adik bisa melihat di layar ini, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengguna jalan serta pengelolaannya. Itu lalu lintas dan angkutan. Kemudian lalu lintas, arti lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi adik-adik, pengertian dari lalu lintas itu gerak kendaraan dan ruang di ruang lalu lintas jalan. Jadi kalau di namanya ruang ada gerak kendaraan di ruang lalu lintas jalan, itu disebut lalu lintas. Selanjutnya pengertian tentang angkutan. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Jadi adik-adik bisa menyimak lalu lintas itu apa, angkutan itu apa. Di sini jelas sekali pengertiannya. Kemudian ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas itu apa? Ruang lalu lintas itu jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah. Itu ruang lalu lintas, pengertian dari ruang lalu lintas. Kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jalan, pengertian jalan apa? Di sini pengertian jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan dan jalan rel dan jalan kabel. Jadi kalau rel dan jalan kabel itu pengertiannya berbeda, bukan jalan. Lanjut. Silakan adik-adik bisa menyimak bahwa dasar hukum dari lalu lintas ini, silakan bisa dilihat, bisa dibaca. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, silakan bisa disimak.
Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 1993 tentang angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 193 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor sampai butir ke-6. Silakan dibaca. Lanjut. Ini faktor. Jadi adik-adik bisa menyimak di sini. Faktor penyebab: 1 kemacetan, 2 pelanggaran, 3 kecelakaan. Faktornya penyebabnya itu apa? Faktor manusia 50%. Penyebab kemacetan, pelanggaran, kecelakaan, faktor manusia 50%. Jadi faktor manusia itu menyebabkan 3 kemacetan ini, kemacetan, pelanggaran, kecelakaan, faktor manusia 50%. Kemudian faktor kendaraannya 10%. Faktor jalan 10%, faktor infrastruktur 10%, faktor alam 5%, kemudian faktor psikologi massa 10%, 7 faktor penegakan hukum. Nanti kita jabarkan kembali lagi. Kita membahas tentang faktor manusia. Tadi faktor manusia 50%. Faktornya apa aja nih manusia ini? Disebabkan apa saja nih? Tentang yang menyebabkan kemacetan tadi ada 3 faktor itu. Faktor manusia yang 50% itu apa aja? Yang pertama sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu juga bisa menyebabkan kemacetan, kecelakaan, ya, dari sumber daya manusianya. Kemudian kebiasaan, kesabaran, emosional, penyakit, usia juga mempengaruhi. Nenek-nenek pakai motor tentunya pelan, nggak melihat jalan, kalau berlubang diajar. Faktor usia. Jadi usia juga bisa mempengaruhi. Anak-anak juga bisa mempengaruhi. Lanjut. Ini adik-adik bisa melihat ilustrasi ini, gambar tentang faktor manusia yang 40% tadi. Adik-adik bisa dilihat boncengan 3 orang, kebut-kebutan, bawa barang lebih muatan. Anak sekolah nih, anak sekolah boncengan bersusun demikian. Kira-kira benar nggak? Salah kan? Salah. Belum berumur sudah pakai motor dengan gayanya ini. Ini berbahaya sekali. Mengakibatkan kecelakaan anaknya ini. Ini faktor manusia yang bisa mengakibatkan macet. Yang 3 faktor tadi. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Gambarannya. Jadi adik-adik bisa menggambarkan faktor manusia itu apa yang bisa menyebabkan. Ya seperti ini faktornya ini. Tidak tertib berlalu lintas. Gambarnya seperti ini. Ini faktor manusia. Lanjut. Faktor kendaraan. Jadi tadi ada faktor manusia, ada faktor kendaraan. Kita sampai ke faktor kendaraan. Kendaraan ini tentunya ada alur bannya. Bannya benar nggak? Benar nggak? Itu menyebabkan kecelakaan macet juga. Kemudian rem, spion. Ada spionnya nggak? Knalpot, stang, lampu. Ini faktor kendaraan. Jadi kalau adik-adik menggunakan sepeda motor, harus diperhatikan juga faktor kendaraannya. Harus lengkap nih. Alur bannya seperti apa, remnya seperti apa, spionnya bagaimana, knalpotnya, stang, lampu. Harus dilengkapi. Karena kalau nggak lengkap, faktor yang menyebabkan tidak kejadian tadi. Ya, lanjut. Ini faktor jalan. Manusia, kendaraan, sekarang jalan. Nah, ini faktor jalan ini, jalan rusak. Mengakibatkan juga kecelakaan macet. Kemudian banyak tikungan, tajam, licin, berbatu, sempit. Ya, ini faktor jalan. Jalan, lingkungan juga bisa mempengaruhi. Kalau faktor-faktor ini tidak terpenuhi dengan standar,
sehingga akan mengakibatkan kejadian 3 faktor tadi. Lanjut. Nih, faktor infrastruktur. Jadi faktor infrastruktur di sini pemerintah harus menyediakan rambu-rambu yang jelas, trotoar, marka jalan, zebra cross, jalur pemisah, jembatan, penyeberangan, traffic lane. Ini harus memenuhi standar dan persyaratan, termasuk rambu-rambunya harus jelas. Kalau sudah tertutup pohon, harus tebang pohonnya supaya jelas, adik-adik bisa melihat rambu-rambu jelas. Di sini rambu-rambu, marka jalan, trotoar, jalur pemisah, jembatan penyeberangan, traffic light. Ini faktor infrastruktur. Lanjut. Nah, ini kita akan memperkenalkan jenis-jenis rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas, pengertian rambu lintas apa? Rambu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam membentuk tertentu yang membuat lambang, huruf, angka, dan perpaduan diantaranya digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan. Ini jenis-jenis rambu-rambu, adik-adik, ya. Rambu-rambu yang pertama warna kuning. Setiap rambu-rambu warna kuning itu berarti peringatan, menyatakan peringatan tempat berbahaya. Itu warnanya kuning. Coba kembali ke rambu-rambu tadi, dilihat yang ini. Nah, ada rambu-rambu kuning. Yang warnanya kuning itu rambu-rambu peringatan. Ayo, naik lagi. Kembali lagi. Kembali rambu-rambu. Kemudian nomor 2, larangan. Warnanya apa? Warnanya merah. Menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Jadi kalau ada rambu-rambu warnanya merah, itu nanti adik-adik kalau mau mengambil SIM ini ingat ini pasti ujian ini masuk nih. Harus diingat ini materi ini membantu adik-adik pada saat nanti pelaksanaan pembuatan SIM ini akan keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau warnanya merah itu menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Yang ketiga, perintah. Rambu-rambu perintah warnanya biru, menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Ya. Selanjutnya petunjuk biru, coklat, hijau menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, pengaturan, fasilitas. Ini rambu-rambu, jenis rambu-rambu ya. Jadi jenis rambu-rambu itu ada 1, 2, 3, 4. Warna kuning, merah, biru, coklat, hijau. Artinya beda-beda. Kuning apa, merah apa, biru apa, coklat apa, ada di situ jelaskan. Lanjut. Yang tadi kita jelaskan untuk warna kuning seperti ini. Tadi warna kuning untuk apa? Ya, petunjuk, peringatan. Nah, kemudian yang warna merah seperti ini. Warnanya yang dimaksud dengan warna itu seperti ini. Yang biru seperti ini. Nah, ya, paham ya? Lanjut. Nah, ini tentunya adik-adik ada yang sudah mengerti tentang marka jalan. Jadi di sini lebih jelaskan marka jalan itu apa. Marka jalan adalah tanda lalu lintas yang digambar dengan cat atau lain-lain pada permukaan jalan dengan maksud untuk memberi petunjuk pada para pengendara. Ya. Marka jalan apa itu marka jalan? Definisinya seperti itu. Kemudian berfungsi mengatur, memperingatkan dan menentukan pemakai jalan. Marka jalan membujur, garis lurus utuh, artinya dilarang melintas. Kalau ada jalan itu lurus, ya, ada garis lurus itu dilarang melintas di melebihi marka jalan itu. Kemudian garis putus-putus boleh melintas tapi lihat situasi, ya. Garis ganda utuh, putus-putus, garis ganda utuh. Jadi marka jalan ada yang lurus, ada yang putus-putus,
Kalau marka jalan putus khusus artinya boleh melewati. Ya. Marka sirong parkir, kalau parkir sirong, ya. Marka lambang, panah, segitiga dan tulisan. Lanjut. Nah, sekarang ke faktor psikologi massa. Tadi udah faktor manusia, faktor jalan. Sekarang ke faktor psikologi massa. Psikologi massa itu dilihat di lingkungannya, situasinya, basic lingkungannya, tinggalnya di mana, itu mempengaruhi psikologi pengendara. Kalau mereka tinggal di suatu wilayah, itu bisa mengaruhi psikologinya dan bisa mempengaruhi dalam mengendarai kendaraan. Lanjut. Ini faktor penegakan hukum. Semuanya tentunya ada penegakan hukum. Di sini faktor penegakan hukum. Kalau adik-adik mengendarai motor, baik roda 2 maupun roda 4, melakukan pelanggaran, tentunya ada namanya tilang, tahan barang bukti, pelanggaran sidang. Ya. Tilang itu ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kalau warna biru artinya pelanggar sudah mengerti kesalahannya, terima kesalahannya, nanti bisa bayarnya di bank. Tapi kalau pelanggar misalnya, oh saya nggak salah pak, saya nggak merasa pak, itu nanti kasih warna merah, artinya nanti sidang. Ya, jadi ada di semua ngerti, tilang itu ada dua warna, warna merah dan warna biru. Warna biru untuk pelanggar itu menerima bahwa dia salah, kemudian bayar di bank, ditentukan bank. Tapi kalau pelanggar, oh saya nggak merasa salah pak, saya nggak menerobos warna merah pak, kemudian akan diberi tilang warna merah. Mereka nanti sidang di pengadilan. Setelah sidang di pengadilan nanti diputuskan ke pengadilan, kemudian barang bukti, STNK dan lain ngambilnya di kejaksaan, eksekutornya di kejaksaan. Jadi ngambil surat itu bukan di kantor polisi, nanti di kejaksaan kalau melalui sidang, ya. Lanjut. Nah, ini pentingnya helm SNI bagi keselamatan pengguna sepeda motor. Standar nasional. Kenapa penting sekali? Kepala ini pengendara tidak menggunakan helm, terjadi suatu kecelakaan, akibatnya mereka akan kepala terbentur. Kepala ini sangat vital sekali, bisa membuat gagal otak, bisa meninggal. Sehingga kita harus menggunakan helm standar nasional. Lanjut. Nah, ini ketentuannya ya. Orang pengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm memenuhi standar nasional. Ini ada pasalnya. Jadi kalau nggak pakai helm standar nanti bisa ditilang nih. Pasalnya seperti ini ya. Ini ada ya. Ada yang pakai helm proyek, oh nggak boleh, bisa ditilang nanti ya. Lanjut. Nih contoh helm ya. Helm standar yang mana itu? Yang standar yang tidak standar mana? Bisa dilihat. Kalau ada yang pakai helm yang paling bawah warna merah ini, ditilang nanti, ya. Ini nggak boleh nih, ditilang. Pasti akan ditilang nanti. Helmnya harus standar nasional yang bisa. Kalau pakai helm proyek ini nanti pasti akan ditilang. Ya, lanjut. Pengguna lampu utama malam hari, pengguna lampu utama siang hari. Jadi kita menggunakan motor untuk lampu sudah diatur dalam pasalnya. Silakan lihat pasalnya seperti itu. Siang hari pun harus menyalakan lampu. Kenapa harus menyalakan lampu? Supaya lawan pengendara itu melihat bahwa di depannya itu ada motor. Karena lampu itu bisa menyala, bisa memberikan kode terhadap lawan yang di depannya. Orang kalau sudah melihat lampu nyala, oh ada motor. Jadi bisa mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Lanjut. Nih, pengemudi harus dilengkapi STNK. Ya, ini kalau nggak bawa STNK, ya hilang nih. Pasalnya
Sudah dijelaskan pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki STNK. Jadi setiap adik-adik membawa sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK. Lanjut. Harus punya SIM, ya. SIM harus ujian. Tadi sudah kita jelaskan rambu-rambu berapa ini nanti ujian nanti akan ditanyakan. Kemudian punya SIM C A, ya harus punya. Lanjut. Setiap orang yang mengemudi ramah di jalan wajib mengendarai wajar dan penuh. Jadi kalau kita mengendarai sepeda motor harus sehat. Salah satu syaratnya itu tidak terganggu karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon. Gak boleh saat pakai motor, mengendarai mobil, telepon-teleponnya gak boleh. Itu ada aturannya, konsentrasi harus penuh, ya. Menonton video juga nggak boleh, apalagi minum minuman keras alkohol. Ya, ini perlu diperhatikan bahwa pengemudi tidak terganggu karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton video, meminum alkohol dan obat. Lanjut. Nah, ini ada 7 dosa kecelakaan. Nih, diperhatikan. 7 dosa kecelakaan. Yang pertama, menyusahkan pihak lain. Kalau akan terjadi kecelakaan, pertama menyusahkan pihak lain yang terlibat, menyusahkan masyarakat karena kemacetan. Jadi kalau kita kecelakaan ini kita punya 7 dosa ini terhadap orang lain, terhadap macet, bisa menyebabkan macet, menyusahkan sekolah, teman, keluarga, mengorbankan waktu dan uang, mengganggu jam pelajaran. Jadi ini bisa kalau kita kecelakaan, ya. Kalau ada diperhatikan, pentingnya kita mentaati rambu-rambu lintas, tertib lalu lintas, karena jangan sampai kita punya 7 dosa seperti ini, ya. Lanjut. Lanjut. Ini kita bisa merenungkan, ya, bagaimana kalau ini terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Kecelakaan dapat menghampiri siapa saja. Nih, anak sekolah nih, nggak pakai helm, kecelakaan nih. Ya, ini kalau dilihat dari seragamnya ini SMP kayaknya ya, masih kecil kan, sekarang nggak boleh nih, model motor nih. Ini akibatnya ini. Kalau masih kecil belum saatnya mengendarai sepeda motor seperti ini. Akibatnya tidak pakai helm. Dia nggak pakai helm, kepalanya terbentur oleh aspal. Ya, lanjut. Nih, ini contoh-contoh pelanggaran. Ya, ada yang dilakukan ada di sini. Jangan sampai ya. Ini contoh pelanggaran nih. Pelanggarannya itu lihat. Anak kecil yang bawa depan motor, boncengan bertiga, lah bawa galon tuh, nggak bawa galon seperti itu, bisa nggak dia melihat dari spion? Nggak bisa, ya, udah boncengan nggak pakai helm, nggak pakai helm, lewat trotoar untuk pengguna jalan, nggak boleh, motor lewat pengguna jalan seperti itu. Ini contoh pelanggaran yang nggak baik, jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan di SMK 1 di Karantan, ya. Lanjut. Nggak boleh juga ini. Konvolier nih, ya, nggak boleh. Kita melakukan konvolier seperti nggak boleh, ya. Lulusan tahun kemarin lulusan seperti ini nggak? Nah, nggak ada. Terima kasih. Ini nggak boleh nih. Coret-coretan nggak ada gunanya nih. Konvoi kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Orang tua susah. Yang tadi udah lulus gembira, susah, sedih. Punya 7 dosa tadi, ada 7 dosa kan? Nah, lanjut. Wah, ini bergaya nih, bergaya. Ini pakai motornya baru, jadi bergaya nih.
Wah, ada yang bergaya seperti ini ya. Bergaya dan bergaya nih, ya. Tuh, bergaya seperti itu. Nggak boleh nih. Balapan liar, nggak pakai helm lagi, kenceng lagi. Ini masih SMA muda-muda ini. Nggak boleh. Cuma pentingnya kita mengisi terdepan di sekolah ini ya, supaya bisa mengerti akibat dari balapan liar itu apa ya. Lanjut. Nih, tips aman berlalu lintas di jalan yang baik dan benar. Silakan baca. Tipsnya ada 8 ini. Lengkapilah surat-surat kelengkapan, patuhilah berlalu lintas, gunakan nilai standar yang benar, gunakan lajur kiri pada kendaraan roda 2 sampai poin ke-8. Nah, adik-adik ini bisa dilihat, ya. Ini tips aman berlalu lintas di jalan yang baik dan benar. Lanjut. Sekian. Ini materi, kemudian saya akan memperlihatkan tata cara sopan santun dalam situasi COVID ini berlalu lintas. Nanti untuk adik bisa diputarkan videonya, gambaran apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka jalan itu bagaimana yang dilewatkan. Nanti silakan diputar untuk bisa dilihat videonya. Ya. Etika berlalu lintas. Di masa pandemi virus corona COVID-19, menggunakan kendaraan kita harus memperhatikan beberapa hal. Gunakan masker ketika berkendara. Pengendara sepeda motor, gunakan masker dan sarung tangan. Terapkan physical distancing dalam kendaraan. Melakukan disinfektan kendaraan setiap selesai digunakan. Tidak berkendara dan berpergian jika suhu badan panas atau di atas normal atau sakit. Untuk angkutan roda 2 berbasis aplikasi, dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Pengemudi wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Etika berlalu lintas sesuai peraturan. Kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang surat izin mengemudi. 1. SIM A untuk kendaraan roda 4. Cukup umur 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tahu atau mengerti akan tata tertib atau peraturan lalu lintas. Cakap mengendarai kendaraan untuk SIM A. 2. SIM C untuk kendaraan roda 2. Memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Cukup berumur 17 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Tahu atau mengerti akan tata tertib atau peraturan lalu lintas. Cakap mengendarai kendaraan jenis SIM C. Teknik berkendara yang baik dan benar. 1. Melihat. 2. Mengidentifikasi. 3. Memperkirakan. 4. Mengambil keputusan. 5. Melaksanakan keputusan. Mengenal rambu dan isyarat lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan, di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Alat pemberi isyarat. Lampu 3 warna. Merah, kuning, hijau. Mengatur kendaraan. Lampu 2 warna. Merah, kuning. Mengatur pejalan kaki. Lampu 2 warna. Merah atau kuning. Berkedip memberi peringatan bahaya. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, serong, serta lambang lainnya yang berfungsi mengarahkan arah lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Kewajiban pengemudi di jalan. Pasal 106 ayat 4. Wajib patuh ketentuan. 1. Rambu perintah atau larangan. 2. Marka jalan. 3.
alat pemberi isyarat lalu lintas. 4. Gerakan lalu lintas. 5. Berhenti dan parkir. 6. Peringatan dengan bunyi dan sinar. 7. Kecepatan maksimal atau minimum. 8. Tata cara penggandengan dan penempelan. Penggunaan jalur atau lajur lantas. Pasal 108 ayat 1. 1. Tata cara berlalu lintas mengambil jalur jalan sebelah kiri. 2. Penggunaan jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan apabila A. Bermaksud melewati kendaraan di depan. B. Ditunjuk atau diperintah petugas Polri untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. Posisi kendaraan di jalan. 1. 2 lajur atau lebih searah, kendaraan berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur kiri. 2. Perpindahan lajur harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping, dan belakang, serta memberikan isyarat lampu penunjuk arah. 3. Jika jalur dilengkapi rambu-rambu dan atau marka petunjuk kecepatan, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya. Tata cara menyusul dan melewati. 1. Pastikan jalan yang di depan aman dan tetap dapat melihat sedikitnya 150 meter di muka untuk memberikan dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya. 2. Periksa cermin pandangan belakang guna melihat kendaraan yang mendekat dari arah belakang. 3. Beri isyarat untuk mendahului sedikitnya 3 detik sebelum keluar lajur dan menyusul. 4. Mengambil lajur atau jalur sebelah kanan kendaraan yang dilewatinya. Dilarang melewati kendaraan yang telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur kanan. Pengemudi dilarang melewati A. Kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang. B. Kendaraan lain yang sedang berikan kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda. Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib 1. Memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati. 2. Memberi kesempatan atau menjaga kecepatan agar dapat dilewati dengan aman. Tata cara berpapasan. Pasal 110 ayat 1. Berpapasan pada jalan yang tidak ada pemisah harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Pasal 110 ayat 2. Bila ada rintangan di depan, dahulukan kendaraan dari arah berlawanan. Pada tanjakan atau menurun tidak mungkin berpapasan, yang menanjak didahulukan. Tata cara membelok. 1. Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah atau berpindah lajur harus A. Mengamati situasi lalu lintas di depan, samping, dan belakang. B. Memberi isyarat dengan lampu atau isyarat tangan. 2. Pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping wajib mengamati seat lalin di depan, samping, dan belakang, serta memberikan isyarat. 3. Pengemudi dilarang langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil. Pengemudi harus memperlambat kendaraan apabila akan melewati 1. Kendaraan umum yang sedang menaikkan atau menurunkan penumpang. 2. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan, hewan yang ditunggangi atau digiring. 3. Memasuki pusat giat masyarakat. 4. Mendekati persimpangan jalan atau perlintasan sebidang kereta api. 5. Melihat atau mengetahui pejalan kaki yang akan menyeberang. Pengemudi dilarang melewati 1. Kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang dengan kereta api.
2. Kendaraan yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau sepeda. Jarak aman antar kendaraan. Jarak aman antar kendaraan. Kecepatan 40 kpj 22 meter. Kecepatan 50 kpj 27 meter. Kecepatan 60 kpj 33 meter. Kecepatan 70 kpj 38 meter. Waktu aksi dan reaksi 2 detik. Hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang. Pasal 113 ayat 1. Persimpangan tidak dengan APILL. Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada 1. Kendaraan yang datang dari arah depan dan atau cabang persimpangan lain jika dinyatakan dengan rambu atau marka. 2. Kendaraan dari jalan utama bila pengemudi datang dari jalan lebih kecil atau gang atau perkarangan. 3. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri untuk persimpangan 4 atau lebih sama besar. 4. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri untuk persimpangan 3 tidak tegak lurus. 5. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus untuk persimpangan 3 tegak lurus. Pasal 114. Pada persilangan sebidang dengan jalan rel kereta api, pengemudi harus 1. Berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai menutup atau ada isyarat lain. 2. Mendahulukan kereta api. 3. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas. A. Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut. 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Ambulans yang mengangkut orang sakit. 3. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. 4. Kendaraan kepala negara atau pemerintahan asing sebagai tamu negara. 5. Iring-iringan pengantaran jenazah. 6. Konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat. 7. Kendaraan untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus. B. Prioritas dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi isyarat atau tanda-tanda lain. C. Apil dengan isyarat berhenti tidak berlaku. Berhenti dan parkir. Pasal 118. Selain kendaraan bermotor umum, dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali 1. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh. 2. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu Kamtibcar Lantas dan Angkutan Jalan. 3. Di jalan tol. Pasal 119. 1. Pengemudi kendaraan umum atau bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang wajib beri isyarat berhenti. 2. Pengemudi di belakang kendaraan umum atau bus sekolah yang sedang berhenti wajib menghentikan kendaraan sementara. Pasal 121. Kendaraan berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat bahaya atau isyarat lainnya. Peringatan dengan bunyi. Pasal 48 ayat 3 huruf F. A.
Isyarat peringatan dengan bunyi klakson digunakan apabila 1. Diperlukan untuk keselamatan. 2. Melewati kendaraan bermotor lain. B. Isyarat peringatan dengan bunyi klakson dilarang. 1. Pada tempat tertentu dinyatakan dengan rambu. 2. Bunyi yang dikeluarkan tidak sesuai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk kelancaran. Pasal 134. 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit. 3. Kendaraan untuk berikan pertolongan laka lantas. 4. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. 5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 6. Iring-iringan pengantar jenazah. 7. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut petugas Polri. Pasal 135. Harus dikawal Polri dan gunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Penggunaan lampu. Pasal 107. A. Pengemudi kendaraan bermotor di malam hari atau waktu gelap wajib menyalakan lampu yang meliputi 1. Lampu utama dekat. 2. Lampu posisi depan dan belakang. 3. Lampu tanda nomor kendaraan. 4. Lampu batas bagi kendaraan tertentu. Khusus sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. B. Pengemudi kendaraan bermotor dilarang menyalakan atau menggunakan lampu-lampu selain yang diwajibkan, kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain. Menyalakan lampu jauh waktu berpapasan. Menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang. Menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, dan lampu isyarat peringatan bahaya. Menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki. Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. 1. Yang berada atau berjalan pada bagian jalan untuk pejalan kaki. 2. Yang akan atau sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki. 1. Berjalan pada fasilitas untuk pejalan kaki atau paling kiri. 2. Paling kiri bila mendorong kereta dorong. 3. Menyeberang di tempat yang ditentukan bila tidak ada di tempat yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 4. Rombongan pejalan kaki, misalnya gerak jalan, menggunakan lajur paling kiri. Kecelakaan lalu lintas. Pasal 231 ayat 1 dan 2. 1. Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib A. Menghentikan kendaraan. B. Menolong orang yang menjadi korban laka. C. Melaporkan laka tersebut kepada kepolisian terdekat. D. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian laka lantas. 2. Apabila dalam keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan B, tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Himbauan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. 1. Sebelum berangkat, cek kondisi kelaikan kendaraan. Pastikan kondisi rem dan lampu benar-benar berfungsi baik. Serta membawa surat-surat seperti KTP, SIM, dan STNK. 2.
biasakan menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor dan yang membonceng. Menggunakan kaca spion lengkap, gunakan lajur kiri, serta menyalakan lampu di siang hari. 3. Hindari penggunaan HP saat berkendara. 4. Saat mengemudi, jangan sedang dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang, karena dapat mengurangi konsentrasi pengemudi menjadi tidak wajar dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Karena siap diri pengemudi sangat diperlukan demi keselamatan bersama. 5. Kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan. Tertib marka, jangan menyalip bila marka lurus dan pandangan tidak bebas. Jangan berjalan zigzag karena dapat menyebabkan kecelakaan. Patuhi dan disiplin terhadap ketentuan tata cara berlalu lintas saat memasuki jalan utama, saat mendahului, membelok atau memutar arah, dan penggunaan lampu sein. Budayakan tertib beretika, sopan santun di jalan raya, dan selalu safety riding. Ayo, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan dan bersama-sama melakukan revolusi mental menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor 1. Terima kasih untuk adik-adik sekalian bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada Dede yang telah dengan seriusnya mendengar materi